Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend buat teman-teman semua. Kita mau review progress daripada XRP. Kemudian kita bakal sedikit update seputar Dogecoin yang hari ini dapat sentimen positif gara-gara Elon Musk update di Twitter sebuah poster yang menggunakan kata-kata Doge ya teman-teman. Dan satu lagi kita akan discuss sedikit soal Popcat. Ya, one of the meme coin. Ya, saya nggak tahu kalian menarik atau tidak ya, tapi ya dua kita bahas secara makro, yang satu kita bahas secara opportunity jangka pendek supaya kalian bisa learning something dari how I do my analysis. Oke, and teman-teman sekalian mau remind ya, kayaknya besok hari Minggu kita bakal live streaming, so stay tune di YouTube channel ini. Make sure kalian hit the subscribe button dan don't forget to hit the likes button juga teman-teman. Oke, so tanpa berpanjang lebar kita lanjut masuk ke dalam update-nya. Starting dari I guess XRP ya. Let's talk a bit about XRP teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini by progress, jadi XRP itu adalah udah lama banget ya. Saya ingat banget beberapa kali kita review XRP. So this is not the first time ya. Actually kita udah ada discuss seputar XRP lots of time, dan saya ngomongin hal yang sama sih kalau misalkan di XRP ya. Ini just want to make sure. When was the last time kita ngomongin XRP? Ini dia ya. Pada tanggal 27 Mei 2024 itu kita update lewat Discord, lewat Twitter, lewat Telegram, dan kemudian ya I believe there's a lot of time kita ngomongin soal XRP juga di YouTube channel saya, jadi kita bisa cek juga di update-update yang udah saya lakukan ya beberapa waktu lalu. Jadi teman-teman sekalian, gimana nih progress daripada si XRP ya? Saya cuma mau make sure aja sih ya, ntar dibilangnya kita nggak ada ini kan. Nah ini dia teman-teman ya, kita update XRP ya, udah berapa kali kita update XRP ya, terakhir kali 29 Agustus 2024 ya. Bitcoin flat, di sini update-nya barengan sama XRP, so Bitcoin XRP ya, potensi big move di XRP ya. Agustus sudah lama teman-teman ya, sebulanan lalu pas lah harusnya, dengan kondisi sekarang udah tanggal 29 September 2024. Jadi apa yang menarik nih dari XRP? Kalau saya lihatnya potential big move-nya adalah satu, XRP mengalami fake out ya, tepat pada trend line-nya. Kemudian kita dapat sentimen XRP itu udah menang lawan SEC. Jadi ini udah tinggal building order aja. Area akumulasi masih sama harusnya dengan video-video update atau live streaming yang kita pernah bahas sama teman-teman. Bagi saya di bawah 0,5450 XRP itu relatif murah. Apalagi kalau bisa dapat 0,4, ya itu murah banget sih teman-teman sekalian ya. At least dengan kondisinya saat ini ya. Saya nggak bilang XRP bakal to the moon, really very aggressive, tapi at least kalau kita ngomongin di kondisinya dia saat ini teman-teman, mengingat dia sudah mengalami kebebasan aktivitas ya, karena lawsuitnya udah beres. Jadi saya harapkan ya the next bull run, the next rally XRP bisa dapat kesempatan untuk ekspansi lebih signifikan. Sebenarnya nggak ngarepin dia sampai ke all time high sebelumnya, cuman kalau dia bisa up sampai $1 pun udah lumayan banget. Dan gimana sih cara saya ngitung ini ya teman-teman sekalian? Jadi tadi saya ada sempat posting di Telegram itu, saya bilang sama teman-teman gini, cara ngukurnya ambil range bawah seperti ini ke range atasnya ya. Ini sebenarnya kalau saya ngambil bener-bener mantep sih harusnya dapatnya 71,62%, tapi saya ngambil dari badan yang ini aja gitu loh, jadi sedikit lebih rendah dan seperti ini, jadi lebih realistis lah. Kita ngambil range yang di internalnya tidak mengincludekan atau tidak menyatukan atau tidak apa itu bahasa Indonesia ya? Includekan lah pokoknya ya. Tidak mengincludekan wick-nya atas dan bawah. Jadi saya ambil cuma buy body candle aja dan dapatkan 58%. Setelah dia konsolidasi begitu lamanya, saya pikir XRP ya masih ada kesempatan ya untuk dia, katakanlah kalau valid breakout dia bisa rally gitu. Apakah dia akan mencapai langsung sampai ke $1 atau bahkan bisa lebih? Ya saya rasa sih possible aja ya. Saya lihat juga ini tergantung dari kondisi marketnya. Nanti kalau kita udah masuk di bulan Oktober, money flow udah mulai kencang lagi. Seperti yang kita tahu,
Di bulan Oktober mediannya itu 27,7% teman-teman. Jadi relatifnya itu bullish. Mungkin kita ngelihat dia merah bearish, yaitu pada era-era di mana dia memasuki fase bear marketnya. Tapi kalau lagi bull marketnya, enggak ya, cenderung hijau tuh pada saat bulan Oktober. Nah, bahkan 2022 di bear market, Oktober itu hijau 5,5%. Jadi ya so far so good ya. Harapannya sih XRP juga bisa menjadi salah satu pendorong ya dari market crypto untuk kembali menjadi lebih bergairah. Karena setiap kali kita ngelihat ada pergerakan yang sangat-sangat impulsif, itu akan menarik lebih banyak lagi orang-orang untuk melirik. Dan orang-orang itu ya secara tidak langsung jadilah likuiditas gitu kan. Apakah mereka akan beli di atas? Very likely, apalagi kalau udah breakout, apalagi kalau beritanya udah positif di mana-mana, ya pasti mereka akan kecenderungan pengen ikut-ikutan. Makanya dibilang istilahnya FOMO. Ya, jadi buat teman-teman di sini ya nggak perlu FOMO gitu. Udah berkali-kali kita sampaikan waktu XRP di sini pumping hard, saya bilang sama teman-teman, tunggu koreksi. Ya kamu dapat koreksinya, beli atau enggaknya itu kembali ke personality masing-masing. Kemudian dia mulai naik lagi, sama saya bilang, tunggulah sampai dia higher low atau paling enggak testing ke area demand. Ya dia koreksi lagi teman-teman. Dia up, another correction. Dia turun, jadinya nggak mau beli. Klasik. Tapi begitu kita ngelihat dia start bouncing up kayak begini lagi, jebret. Nah, ini kan meningkatkan gairah. Wah, ini dia nih. Ini dia waktunya, ya kan? Segala trend line langsung muncul tuh. Jebret begini, jebret begini. Oke, ini breakout ya. Dia naik. Oke, ini retest ya terhadap trend line. Oke, habis itu dia mantul naik lagi. Nice, nice, nice. And then sekarang dia forming ascending triangle pattern. Ya, in the end, XRP itu adalah koin dengan emotional tersignifikansi kalau menurut pendapat saya teman-teman ya. Ini roller coaster emotion banget buat holdersnya. Kayak wah happy, wah naik ya, happy. Ternyata kempes lagi, balik lagi ke awal, balik lagi ke starting point. In the end kalau saya ngelihatnya, ini kan kita ngelihat dia punya resistance ya di kisaran $0.75 dan bawahnya itu batas range bawahnya adalah 0,38. Sebenarnya saya percaya di angka 0,4. Cuman kemarin ada eksesif gara-gara market crash ya akibat kondisi Jepang yang waktu hari di bulan Agustus awal itulah lebih kurangnya teman-teman. Lalu sekali lagi terjadi pada bulan Juli ya, momen-momen krusial lah. Saya rasa market pada saat itu rata-rata memang lagi terkoreksi cukup signifikan. Nah yang perlu diperhatikan adalah ini batas resikonya teman-teman sekalian. Intinya kamu nggak mau ngelihat XRP breakdown dari trend line tersebut atau previous low. Kalau itu sampai terjadi ya udah berarti kita bisa anticipating bahwa XRP mungkin masih butuh lebih banyak likuiditas, dan itulah kenapa dia harus mengambil harga rendah dulu untuk memicu atau memompa kembali dan mengambil demand yang ada pada area bawah. Tapi kalau misalnya ternyata dia udah ready di markup, maka sign pertama yang kita lihat adalah dia harus breakout dulu. Nah ini tinggal idenya teman-teman doang nih, kalian mau apakan si pergerakan XRP ini. Kalau menurut saya sih ini not too late ya. Kita belum lihat dia rally parabolik yang gila-gilaan banget sampai nembus angka $1 bahkan lebih. Dan saya berharap ada, karena saya juga salah satu orang yang bisa dibilang kesangkut lah di XRP ya pada 2021. So I just want to be honest with you guys ya, supaya kalian tahu juga kalau ya kita juga bisa nyangkut ya. Ya, there's no one perfect teman-teman sekalian. So kalau kita ngelihat dari progress XRP ya lebih kurang itu pandangan dari saya. Ini masih ada probabilitas untuk dia mengikuti movement yang lebih signifikan lagi, and I do really hope so. Kita bisa lihat itu sesegera mungkin pada saat market memasuki fase pergerakan market yang lebih impulsif. Dan kemarin sebenarnya saya dapat ide ini juga dari salah satu viewers. Ada yang bilang gini, kok bahas XRP dong, XRP udah konsolidasi nih lama awet. Dan benar aja tuh ya, setelah konsolidasi begitu panjang, ya kita tahu ini artinya ada proses building order yang terjadi. Karena kalau kita lihat teman-teman, ciri-cirinya apa sih? Volume flat, rendah, tapi kemudian tiba-tiba suddenly nge-spike. Nah, itu bisa merupakan sebuah pertanda yang relatif menjadi sebuah sign kalau ada possibility market tuh bisa mengalami rally signifikan setelahnya. Saya penasaran deh, pengen ngecek dari sisi open interest ya. Tapi saya cukup yakin sih, lebih kurangnya ya kelihatan ya teman-teman sekalian. Jadi pada saat si XRP itu dalam keadaan flat konsolidasi di sini nih, antara 23 September sampai tanggal 28 September, kamu bisa lihat tuh open interestnya pelan-pelan apa yang terjadi? Naik teman-teman. Jadi memang kelihatan ya ada proses akumulasi yang berlangsung tepat dari tanggal 23 September tuh. Pelan-pelan dia udah mulai nanjak. Dan kalau kamu lihat chartnya apa yang terjadi? Chartnya cuma begini doang.
Nah, dia sengaja nih kelihatannya supaya nggak ketahuan atau nggak terlalu banyak orang yang nafsu ya untuk buru-buru masuk. Jadi begitu waktunya tepat, orang lagi meleng, orang lagi liburan weekend, tiba-tiba XRP ya di pump. Dan inilah kesempatan mereka untuk markup harganya sejauh mungkin. Ya saya ngeliat ini kayaknya make sense banget ya, karena open interest-nya juga pelan-pelan nanjak. So no wonder kalau tiba-tiba dia nge-spike dengan begitu impulsif. Ya itu satu buah satu buah bentuk pengajaran tuh buat teman-teman ya. Kalau kalian pengen cari tahu apakah koin ini sedang dalam keadaan diakumulasi dan lain sebagainya, kita bisa cek itu dari open interest dan bisa dapat idea kalau oke, ini kayaknya lagi di akumulasi nih. Ya itu bisa jadi satu buah pertimbangan. Alright. So next one teman-teman sekalian, kita mau update sedikit tentang Doge. Doge itu juga sama nih. Hari ini dapat money flow gila-gilaan. Bareng loh sama si XRP, jarang-jarang ya. Nah, bagaimana kabarnya Dogecoin? I believe last time kita discuss soal Dogecoin, ya udah lama juga harusnya. Oh, nggak lama-lama banget malah ya. Baru terakhir banget nih, 13 September 2024. Kita baru posting itu di grup Telegram. Ya, by the way tadi music teman-teman ya. Jangan ke distract ya. Ya, kita udah posting itu di Telegram. Dan ini pasti saya bahas pada saat live streaming. Ya, kalian tinggal cek aja video live streaming pada tanggal 13 September kalau kalian memang mau validasi apakah saya melakukan analisa itu atau tidak teman-teman sekalian. Tapi kelihatannya sih cukup valid ya. Saya mengatakan mungkin pada saat itu di mana Dogecoin itu pullback balik sampai ke area order blocknya dan testing ke level 0,62%. Guess what guys? We are holding 0.62% very nicely. Oke, dan kita ngelihat dia udah start rebound. Per hari ini kita udah ngelihat dia udah mulai breakout dari falling wedge yang kita sudah analisis dari 13 September waktu lalu itu. So, apa artinya itu ya? Sebenarnya pada dasarnya di 0,62% ketahan aja teman-teman udah bisa make a move. Dan kamu lihat di sini, ini tuh udah ada proses reversal yang menurut saya cukup proper ya. Lihat lagi dari perspektif time frame 4 jamnya, apa yang terjadi teman-teman. Kamu bisa lihat kalau si Dogecoin itu sempat ada sellersnya ya, menekan harga turun, berusaha untuk dibuat lebih rendah lagi, tapi ternyata yang terjadi adalah we have a V formation, a retest terhadap si SNR-nya, jadi perfectly holding di sini, dan semenjak itu what happened with Dogecoin ya, nanjak. Gitu. Ini saya rasa bareng ya sama Shiba Inu. Jadi kalau teman-teman ngecek dari Shiba Inu juga sama dia. Penguatannya impulsif banget. Ya, saya sih nggak dapat di Dogecoin-nya, tapi saya dapat di Shiba Inu-nya. So, saya nggak menyesal juga teman-teman. Indian cukup happy lah dengan result yang kita dapatkan dari Shiba Inu. Ya, profitnya lumayan signifikan karena dia one single move to the top dan kita manage itu dengan menggunakan stop loss. Jadi kita cuma tinggal geser stop loss sampai kita merasa cukup gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan sama teman-teman kalau misalnya kalian ngeliat pergerakannya lagi relatif impulsif. So, currently I have Shiba Inu and I have PP Coin. Ini juga sama nih. Tinggal nanti kita update untuk geser stop loss-nya. Nah, manage. Pastikan kita dapatkan profit semaksimal mungkin. Mumpung dia masih bullish, ya kita tempelin dan kita coba untuk tetap ikutin. Kira-kira kayak gitu. So, dari kondisi Dogecoin sendiri gimana? Ya lebih kurangnya kayak gitu ya. Kalau kita ngeliat dari perspektif 4 jamnya, ini reversalnya proper banget. Dari daily-nya sih dia udah oke banget. Nah, teman-teman yang kebetulan, misalkan kalian ada pegang Dogecoin atau kalian lagi trading kan Dogecoin, apa nih kira-kira yang saya bisa tambahkan? Jawabannya kalau dari saya adalah wait for the retest on the OB atau internal demand-nya. Mudah-mudahan dia nggak break dari situ. Selama dia nggak break dari situ, kamu nggak usah khawatir. Itu artinya trennya masih relatif bullish. Jangan buru-buru panik dilepas. Atau kalau teman-teman mau PP sebagian juga nggak salah sih ya, artinya kalian secure profit kalian gitu kan. Kalau misalkan nanti kalian ngeliat wah dia retrace dia pullback mantul lagi, ya udah fine, berarti kalian masih bisa follow up, bahkan bisa ngambil posisi baru ya. Kalau misalkan kondisi kayak begini dan belum punya Dogecoin, ya otomatis kita bakal ngeliat itu sebagai buying opportunity dengan catatan Bitcoinnya mendukung. Jadi jangan Bitcoinnya udah berubah strukturnya jadi bearish tapi kamu tetap paksain masuk. Itu biasanya cari masalah, kita bilang teman-teman ya, cenderung sulit untuk kita manfaatkan kalau udah kayak begitu. So for now Dogecoin ya still bullish as long the trend still bullish. Sampai mana kira-kira dia bisa rally? Ekspektasi sementara paling dekat, paling realistis adalah di kisaran range 0,1750 dollar. Selebihnya di atas itu. Kenapa di atas itu, Vin? Ya gampang aja teman-teman. Ini kan kita ngelihat trennya ya. Trennya itu higher high, dan potentially higher low. Berarti yang kamu harapkan apa? Ya higher high. Kita coba expect dia bisa testing ke 0,34 dollar. Secara tokenomik sih mungkin agak kurang mendukung ya, mengingat si Dogecoin itu inflasi token tahunannya adalah sekitar
kayak 5-7% kalau saya nggak salah. Kamu harus ngecek lagi itu. Nah, tapi ya inflasi token itu ditambah dengan banyaknya kompetisi dari meme coin, ini bakal jadi concern banget dan bakal menyulitkan lah istilahnya untuk token-token kayak gini bisa perform. Karena faktanya teman-teman, coba deh kamu perhatiin Baby Doge hari ini. Baby Doge itu ngepam juga, dan bahkan ya bisa dibilang mungkin lebih signifikan itu daripada si Dogecoin ya. I believe so, karena Baby Doge itu sebenarnya kalau kita lihat lagi dari data spotnya ya, dia memang sudah naik lumayan banget teman-teman tuh dari bawah ya, udah naik lumayan banget. Ini kayaknya semenjak desas-desus mau listing di Binance terus dia langsung ngepam gila-gilaan. Jadi ya technically Baby Doge mungkin secara gainers udah ngalahin Dogecoin-nya sendiri itu ya. Jadi satu buah kondisi yang cukup menarik kalau saya lihatnya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, untuk kita tutup analisis pada hari ini, saya bakal bahas sedikit soal Popcat. Popcat adalah salah satu alts atau salah satu meme yang juga lagi hebring banget ya. Lagi hype banget ini koin kucing-kucingan, tapi kayaknya lagi kalah deh, lagi dihajar sama Doge ya, atau doge-dogean. Pokoknya koin yang berbau-bau dog hari ini naiknya lumayan nih. Weave, Bong, Floki, ya kan. Kemudian PP naik 3,9%. Selebihnya Shiba Inu masih nggak terlalu gimana-gimana banget. Kemudian tadi Baby Doge ya, naiknya gila-gilaan. Barengan sama Doge kayaknya ikut kedorong sama Dogecoin ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita ngeliat koin kucing-kucingan ini lagi agak melempem ini. Momentumnya lagi agak lemah ya. Dan daily close kemarin ngebentuk bearish engulfing. Jadi memang sebenarnya meningkatkan concern bagaimana jika Popcat ini malah koreksi dulu gitu kan. Gak langsung naik lagi. Toh memang dia ngebentuk sebuah rising wedge pattern. Nah, ini gimana cara menyikapinya? Kalau saya sih, teman-teman sekalian, again ya, this is not a financial advice, not a signal, not a recommendation, pokoknya tidak seperti yang teman-teman pikirkan ya. Bagi saya ngelihat Popcat saat ini guys, ini kita lagi trading di internal range. As you can see, we have high point here, we have low point here. Ini internal by the way, setelah dia mengalami apa? Inducement atau retracement. Maka teman-teman, bagi saya lihat ini sebagai peluang cukup menarik. Kita lagi testing ke area order blocknya. Dan kalau kita gunakan Fibonacci pada internal structure saja, ini tuh udah lagi testing ke 79% retracement. So technically, secara risk and reward itu cukup menarik. Invalidasinya adalah di bawah low level ini. Atau teman-teman, ini yang saya antisipasi ya. Biasa sih saya kasih kesempatan 2 kali. Kenapa? Karena overall kalau kita lihat lagi secara struktur di time frame daily, ini tuh adalah satu kesatuan dari bawah ke atas, gitu kan. Tapi kalau dari perspektif 4 jam kita bisa lihat ada beberapa wave terbentuk di situ. First wave, second wave, and then boom ya. Dia naik lagi sekali lagi teman-teman. Nah, setelah dia sweep high point di atas, baru dia reversal, baru dia koreksi, baru dia turun. Nah, sekarang pertanyaannya, mana order block atau area liquidity yang paling kuat? Sebenarnya antara di range ini 0,83 atau di area ini. Oke, kalau buat saya tersendiri teman-teman sekalian, intinya di internal itu sudah nawarin kita peluang. Perkara kamu ambil atau enggak, itu tergantung dari karakteristik masing-masing. Kalau tipe agresif, dia pasti akan ambil. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah ini area bagus, untuk scalping pun bisa dimanfaatkan, so technically kelihatannya tuh seperti ini tuh. Ya kan, ini ngebentuk falling wedge. Teman-teman mau entry gimana? Oh, gue mau entry based on the breakout deh and retest. Nah, itu jadi satu pertimbangan aja teman-teman sekalian ya, untuk jadi satu buah apa ya kalau kita bilang ya, satu buah setup lah yang sekiranya kalau teman-teman tertarik ya bisa dimanfaatkan. Oke, itu sementara saya ngelihatnya sih, dan sejauh mana dia naik ya harapannya paling nggak testing ke previous high point itu dulu. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. Happy weekend to you all. Sampai ketemu lagi di live streaming besok, dan mungkin nanti saya ada update Bitcoin, tapi saya lihat lagi ya, kalau Bitcoinnya flat aja kayaknya saya nggak bakal update deh. Oke, so God bless to you all, see you guys again soon, cheers and happy Sunday guys, bye bye.